Indikasi kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam skenario tewasnya Brigadir Yosua semakin terkuak. Dari hasil tes poligraf yang dilakukan oleh Puslap 4 menunjukkan indikasi bahwa keduanya telah berbohong. Meski 2 kali tes poligraf telah dilakukan dengan hasil yang identik dan menunjukkan indikasi bohong, namun 2 terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kompak membantah hasil tes poligraf. Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja tanggapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari. Iya, tanpa berlama-lama langsung saja kemudian kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di samping saya, sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi. Selamat pagi. Monika. Halo, selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mbak Sarif. Sehat. Kalau saya membaca ekspresi Anda sehat sekali, luar biasa. Ini mau di posisi narasumbernya mau dibalik atau gimana nih? Aduh. Enggak ya. Dan juga sudah terhubung bersama kami. Kita nggak boleh baca yang satu ini. Nggak boleh baca, Ngeri. bahaya. Karena Prof yang satu ini. Prof Gayus Lumbun. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof dia udah langsung udah bersiap-siap gitu ya. Posisi meyakinkan. Nah, itu dia tuh. Udah mau membaca, mau dibaca mikroekspresinya soalnya. Jangan dong. Nah, langsung saja kalau begitu saya pertama mungkin izin mau ke Prof dulu. Prof, kalau kemarin kita melihat tiba-tiba ada sebuah fakta bukti baru yang kemudian dihadirkan di persidangan. Ini mengagetkan kita semua, hasil poligraf yang sudah diambil beberapa bulan lalu kemudian dihadirkan dengan hasil bahwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini kemudian dinyatakan berbohong dari hasil poligraf tersebut. Tapi seberapa kemudian menguatkan hasil dari ahli ini kemudian menjadi keyakinan bagi majelis hakim, Prof? Begini. Ada 2 hal sebenarnya dari masalah yang dikemukakan barusan. Yang pertama ini harus disampaikan bahwa ini ada 2 kelompok pihak yang sama-sama berkedudukan sebagai saksi dan sama-sama berkedudukan sebagai terdakwa. Jadi ini disebut sebagai saksi mahkota. Istilah ini tidak ada di KUHP tetapi ini jadi umum ya bahwa terdakwa dijadikan saksi untuk saling berhadapan dengan terdakwa lainnya. Oleh karena itu masing-masing berebut kesempatan untuk di atas yang lain untuk menyelamatkan diri. Ini yang pertama sudah pahami. Masing-masing untuk menyelamatkan diri. Penyelamatan yang mana? Ini tentang kebohongan yang dituduhkan yang pertama mengenai siapa yang menembak di luar apa yang disampaikan sebelumnya. Karena apa? Perkara ini adalah 340 yang esensinya adalah menembak mati dengan berencana. Nah, di sini mereka berebut. Menembak mati artinya membunuh melalui tembakan. Lalu yang menjadi penting adalah siapa yang menembak mematikan itu. Apakah yang pertama menembak ataukah ada penembak yang lain? Kalaupun ada, siapa yang dulu membuat mati? Nah, ini ahli harus bisa mengetes. Maka digunakan berbagai cara, diantaranya tes mengenai poligraf. Nah, apa ini poligraf? Juga tidak dikenal di KUHP, tidak ada dari 5 alat bukti yang sah itu tidak termasuk alat. Ya. Di sini mungkin akan menjadi sah ketika membonceng dengan salah satu 5 alat bukti yang sah menurut KUHP. Pendapat saya ini akan bonceng di ahli sehingga ini bisa masuk ke dalam esensi persoalan yaitu kebohongan. Nah ini kira-kira yang perlu dibahas karena apa? Alat tidak berdiri sendiri. Alat tes ini tidak bisa masuk sendiri. Dia masih dijelaskan oleh ahli. Ahli yang tentang apa? Ahli tentang apa yang ditanyakan. Nah yang ditanyakan ini apakah berkaitan dengan perkara itu? Kalau ini di luar itu, bohongnya di luar itu kan tidak menyambung. Sehingga tes ini menjadi juga tidak sah karena tidak menyambung kepada pertanyaan yang mengarahkan kepada hal-hal yang ada di dakwaan.
Begitu pendapat saya. Oke, tapi Prof, penting juga buat masyarakat ya yang awam sih Prof ya. Beranggapannya begini, begitu. Kalau tidak ada di dalam KUHP, lah ini aja poin berbohongnya juga udah luar biasa gitu loh Prof ya. Nah pertanyaannya, kualitas persidangan apakah justru nanti akan diwarnai dengan kebohongan-kebohongan? Memang tugasnya jaksa dan tugasnya penasehat hukum kan untuk mencari bukti yang kuat agar fakta yang benar yang dikedepankan Prof. Iya, tentu yang dicari adalah kebenaran yang material, yang sesungguhnya. Jangan kebenaran yang menenggelamkan masyarakat. Di masyarakat terbentuk keadilan masyarakat, social justice. Hakim dan jaksa dan perangkat peradilan harus mencari legal justice-nya. Nah, saya bicara mengenai legal justice, keadilan hukum. Keadilan tidak mengatur tes ini. Tes ini membonceng kepada salah satu unsur alat bukti yang sah menurut hukum adalah ahli. Ahli ini berperan lebih dari alatnya. Ahli harus bisa membaca apa yang ditanyakan, kan ini kan benda. Apa yang ditanyakan diprogram untuk bisa dijawab. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh perangkat persidangan ini, baik oleh hakim, terutama JPU yang pertahankan dakwaannya, dan para pihak, yaitu saksi mahkota tadi. Oke, nah termasuk juga kita ingin melihat karena sudah hadir Mbak Monica di studio tapi ini. Beliau bukan ahli di persidangan. bukan ahli yang dihadirkan persidangan, tapi ini ahli mikro ekspresi yang kita hadirkan di studio. Nah, nanti kita coba akan lihat ya Mbak, apa pandangan Mbak Monica membaca hasil persidangan kemarin. Usai jeda sesaat lagi.